Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih. Kita akan membuka acara kita pada sore kali ini, acara webinar kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Yang kami hormati para pembicara yang sudah hadir pada kesempatan sore kali ini waktu Indonesia bagian Barat, dan yang kami cintai teman-teman semua tulab wa talibat dari berbagai macam daerah di Indonesia. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan, berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat untuk dapat beribadah dan berpuasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan kami dalam acara webinar membahas beasiswa perkuliahan S1 di Maroko dan Al-Qasimiyah University, yang mana acara ini merupakan rentetan acara di antara acara-acara yang ada pada program Ramadan Fest 1446 Hijriah. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar berasal dari daerah mana saja dan sekolah apa saja. Mungkin akan kita bacakan sebelum kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Silahkan tulis dari sekolah mana saja dan dari daerah apa agar kita bacakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka pertemuan kita pada sore kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita akan membaca terlebih dahulu teman-teman ya. Ada dari Bekasi Mahad Jamil Rahman, dari Bekasi Subang Ashifa Sagala Herang, Klaten Ma'had KMI Ibnu Abbas, Subang dari Ashifa Al Khairiyah. Wah, ini banyak dari Ashifa nih. Bandung Ma'had Imam Malik, Makassar Ma'had Jannatul Firdaus, dari Aceh Masya Allah, Pekanbaru Al Furqan Al Islami, Jakarta Ma'had Sahabat Teladan Tajul Halang, Bekasi dari Cahaya Sunnah, Sulawesi Barat dari UIN Malang, dari Maqaliul Huda Jepara. Jadi kita lihat ya, sudah ada peserta dari berbagai macam negara, berbagai macam daerah. SMA Negeri 2 Lamongan, Jawa Timur. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ada juga dari Muwahhidun Pati, dari Bogor Darul Ulum. Ini Darul Ulum di Lido ya, kalau tidak salah. Baik teman-teman semua, barakallahu fikum. Ini kita sudah melihat ya teman-teman hadir dari berbagai macam daerah ya, dari Sabil Al-Irsyad Tengaran. Tengaran itu di Kabupaten Semarang ya, dekat dengan Salatiga. Oke, baik, sudah banyak ya yang hadir pada kesempatan sore kali. Tapi saya yakin masih ada di antara teman-teman semua yang masih belum bergabung. Karena kalau kita melihat dari jumlah peserta di grup, itu sudah hampir mencapai total 200 ya, tulab dan tolibat. Namun yang ikut webinar ini kita lihat sudah ada 30 orang. Masya Allah, dari IAIN loh semua. Baik teman-teman semua, kita akan bacakan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan
dari kampus Maroko, kemudian pemaparan dari Al-Qasimiyah University, dan berikutnya sesi tanya jawab, dan di akhir ada closing statement dan penutupan. Sekarang kita akan berlanjut ke acara berikutnya, yaitu acara yang berkaitan tentang pemaparan beasiswa dan juga kehidupan kuliah di Maghrib, di Maroko. Yang mana Maroko ini merupakan salah satu tujuan thalabul ilm dari penjuru dunia untuk menuntut ilmu di sana. Yang akan disampaikan oleh Kak Hasan, yang mana kita akan membacakan secara singkat kurikulum vitae dari pembicara kita yang pertama ini. Izin ini ya sebentar. Baik, kita akan bacakan kurikulum vitae singkat pembicara kita. Nama beliau Muhammad Hasan Ramadan, Jakarta, 27 Oktober 2004, laki-laki Islam, berasal dari Cilodong, Depok. Pengalamannya aktif sebagai anggota bidang bahasa di OSIS sekolahnya, dan pendidikan SDI Bina Insani, SMPIT Science Al-Quran Abror, dan MA Husnul Khatimah untuk bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Dan untuk kontak bisa teman-teman lihat ya yang ada di tampilan teman-teman semua. Baik, ini merupakan kurikulum vitae singkat dari pembicara kita yang pertama, dan juga beliau merupakan mahasiswa dari salah satu kampus yang berada di Maroko, yang kampusnya biasa kita sebut, ini mungkin koreksi ya jika ada pembicaraan yang kurang tepat, dari Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah Fes, Maroko. Sidi Muhammad bin Abdullah Fes, Maroko. Baik, kita akan lanjut dengan menyapa Kak Hasan. Assalamualaikum Kak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Kak Hasan ya. Ini kalau di kontak kita ini tertulisnya Itafes 3 Hasan Ramadan. Jadi memang dulu sempat ini ya, pernah ikut Itafes juga Kak ya? Betul banget. Itafes, terus Itafes yang bimbel juga batch 10. Wah, Masya Allah, berokofik. Ini kakak sekarang langsung dari Maroko ya berarti ya? Betul, sekarang saya lagi di Maroko. Suhu di sana berapa derajat Kak? Kemarin tuh sempat dingin karena sekarang masih musim dingin kan, udah beranjak ke musim semi. Ya mungkin sekitar 8 derajat sampai 15 seperti itu. Oh, jadi suhu ruangan AC Indonesia pun kalah dingin ya. Di sana 8 derajat sampai 15 derajat. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini memang di AC kita itu di Indonesia 15-16 paling dingin. Di situ sudah 8 derajat. Jadi teman-teman siap-siap ya kalau kuliah di Tim Tank, di antara tantangannya merasakan suhu yang lebih dingin dari AC ruangan teman-teman. Dan juga sekarang puasanya kami hitung kemarin lebih cepat Kak ya dari Indonesia ya? Iya, karena kita standar karena mulai maju kan, mulai sama dengan Indo mas, Indonesia. Baik. Karena memang dulu itu zaman-zaman anak kuliah itu kesan kuliah di Tim Tank itu kesannya puasanya kelamaan gitu kan. Tapi sekarang zaman sudah bergeser kan, jadi memang sudah berubah waktu puasanya. Baik, itu bincang-bincang kita secara singkat dengan Kak Hasan ya, yang sudah live langsung dari Maroko nih, jauh-jauh nih, Masya Allah, dari Maroko. Baik, untuk kedepannya mungkin 20 menit kepada Kak Hasan, kami persilakan untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan tentang Maroko dan juga kehidupannya, tentang beasiswa dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Silakan Kak Hasan.
Baik, Ana izin share screen ya, Chef. Baik, bismillah. Cek suara anak dengan jelas suara. Jelas, jelas, jelas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Baik. Eh, Alhamdulillah sobat Itab semua, Malah sobat jarang Itab. di bawah. Selamat pagi ya di Maroko. Pagi teman-teman. Karena berbeda waktu ya kita semua di sini. Ana di sini di Maroko berbeda 7 jam dengan Indonesia. Itu Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi teman-teman sekarang sedang menunggu berbuka. Kalau di sini, di sini sekarang Ana masih pagi ya. Alhamdulillah. Kita semua dapat berkumpul di Zoom Meet kali ini, insya Allah untuk membahas tentang bagaimana perkuliahan di negeri Maghribi, di negeri matahari terbenam. Oke, sebelumnya juga Ana ingin mengucapkan jazakallah, jazakumullah, karena jaza kepada Pak Ustadz Rafif dan juga tim ITAS yang telah memberikan kesempatan bagi Ana untuk menjelaskan terkait bagaimana studi di Maroko dan juga bagaimana cara kita lulus beasiswa kuliah di Maroko. Ini justru sebuah kehormatan ya, karena tadi seperti yang Ustadz Rafif sampaikan, dulu Ana juga pernah belajar di ITAS. Alhamdulillah sebelum Ana berangkat ke Maroko, Ana sempat ikut bimbel ITAS. Alhamdulillah selama 5 bulan. Dan juga sebelumnya juga ikut ITAF Fest yang ketiga. Jadi emang ITAF ini sangat-sangat membantu Ana, sangat-sangat memberikan kontribusi yang besar bagi eh, kuliah Ana sekarang di negeri Maroko ini. Baik. Tapi teman-teman karena mungkin waktu kita terbatas ya, jadi kita mungkin akan sama-sama lanjut saja ke insya Allah yang akan Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, cuma mungkin ini judul PPAT Ana adalah Studi in Maroko. Nah, biasanya ada kita tuh sebagai mahasiswa baru sering mendengar kata Ida kunta di Maghrib. Nah, maksudnya adalah kalau kita sudah di Maghrib, nah Maghrib ini masih ada Maroko, maka kita jangan juga tenggelam. Maksudnya ya jangan sia-siakan waktu kita ini di Maroko dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena sejatinya kita semua di sini untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi. Maka ini salah satu kalimat yang sering lah. Ida kunta bil Maghrib fala tastalqi. Baik. Mungkin sebelumnya Ana mau coba tanya teman-teman nih. Teman-teman di sini eh, Maroko itu tahu nggak seperti apa? Mungkin kalau misalnya dengar kata Maroko, apa yang teman-teman bayangkan gitu? Coba teman-teman bisa coba chat kira-kira kalau dengar kata Maroko gitu. Selain mungkin yang terkenal sebagai negeri matahari terbenam atau apa yang kemarin baru viral itu dari tim sepak bola Maroko yang berhasil ke Piala Dunia sampai semifinal ya, dan lain-lain itu banyak lah ya. Timnas Maroko, ya benar. Orangnya itu cakep. Ya. Nah, oh iya. Nah, teman-teman, jadi insya Allah pada kesempatan kali ini, sebenarnya ada dua yang akan Anda bahas, yaitu tentang kehidupan dan kehidupan kuliah di Maroko, dan yang kedua adalah tentang terkait sukses lolos beasiswa kuliah di Maroko, khususnya jalur Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, langsung aja. Itu dua bagian. Bagian pertama itu ya tadi tentang serba-serbi kehidupan dan kuliah di Maroko. Nah, sebelumnya kita ahsannya kita lebih harus mengetahui dulu ya tentang negara Maroko itu sendiri. Nah, Maroko itu adalah mayoritas orang Arab menyebutnya sebagai Maghrib. Nah, nama resminya adalah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Nah, jadi Maroko ini merupakan suatu negara Islam, teman-teman, yang berbentuk kerajaan, kerajaan Maroko. Nah, terletak di bagian paling ujung barat benua Afrika. Nah, jadi ini masih benua Afrika di bagian paling ujungnya. Itu udah berbatasan langsung dengan Spanyol. Dipisahkan dengan Selat Gibraltar. Itu hanya berjarak 14 kilometer dari Spanyol. Jadi emang Maroko ini benar-benar ujungnya gitu. Ujungnya daripada negeri-negeri Timur Tengah gitu. Ini masih masuk termasuk negeri Timur Tengah karena ya masuk negeri Islam, juga negeri sebagai tujuan para penuntut ilmu yang ingin menuntut ilmu-ilmu syariat. Karena di Maroko ini terdapat pusat-pusat keilmuan syar'i, khususnya ada di dalam ilmu hadis, ilmu tasawuf, juga di dalam ilmu qiraat Qur'aniyah. Begitu teman-teman. Nah, jadi ini benar-benar paling ujungnya berbatasan dengan
Spanyol dengan Eropa. Maka kalau kita belajar dengan sejarah, dahulu ini juga termasuk di dalam sejarah Islam, Maroko itu dahulu termasuk bagian dari negeri Andalusia pada dinasti Umayyah. Ya, ini dari Andalusia, salah satunya adalah Maroko yang dahulu pada zaman kejayaan Islam termasuk dalam Maghribil Aqsa. Nah, Maroko merupakan negara Muslim dengan moto kerajaan itu adalah Allah, negara, dan raja. Kita sering akan lihat teman-teman kalau di Maroko ini ada tulisan kaligrafi Allah Al-Watan Al-Malik. Nah, itu tuh tiga komponen, tiga moto utama kerajaan Maroko. Nah, selanjutnya, bagaimana cuaca dan musim? Nah, cuaca di musim di Maroko, karena ini sudah masuk dekat sekali dengan benua Eropa, maka musim di Maroko pun seperti musim-musim di benua Eropa, yaitu ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Nah, kalau Anak saat ini, di bulan Maret ini, itu adalah musim peralihan dari musim dingin ke musim semi. Begitu, teman-teman. Suhunya di sini pun, eh, kalau itu tergantung di kota teman-teman tinggal. Nah, Anak pribadi, Anak sekarang di kota Fes. Nah, kota Fes ini merupakan salah satu Ya. kota kan cuaca dan suhu yang paling ekstrim gitu di Maroko gitu. Jadi kalau misalnya dingin tuh dingin banget, kalau Dan panas tuh panas gini, gitu. Ala kulli hal. Tapi insya Allah lama-lama kita akan beradaptasi lah ya kalau kita sudah berada di tempat tersebut. Nah, mungkin tadi Anda tambahkan kalau Anda sekarang sudah mengantri. teman-teman. Ya Karena datang ke pernah. sini tahun 2023 dan sekarang sudah 2025 tahun kedua. Begitu terkait cuaca dan musimnya. Nah, tapi kalau musim cuaca iklim-iklim di kota-kota seperti Rabat, ibu kota Maroko ada yang Rabat atau Casablanca atau Kenitra dan lain-lain itu suhunya masih stabil. Habis itu zona waktu. Nah, tadi yang Anda bilang zona waktu di Maroko dengan Indonesia itu kita berbeda 6 jam. Di Maroko itu adalah GMT plus 1. Nah, tapi dalam itu yang normal ya, GMT plus beda 6 jam dengan Indo, lebih lama 6 jam. Tetapi kalau misalnya sekarang itu kita bedanya 7 jam, teman-teman. Mengapa? Karena setiap tahun itu ada satu periode di mana pemerintah Maroko itu melakukan sebuah kebijakan yaitu namanya Daylight Saving Time, di mana periode tersebut waktu Maroko akan maju 1 jam. Jadi GMT plus 0. Biasanya GMT plus 1 jadi GMT plus 0. Maka kita berbeda 7 jam. Teman-teman, musim jam 4 menuju jam 5, di sini masih jam 9 menuju jam 10 gitu, pagi pagi. Nah, sistem pemerintahan dan politik itu adalah monarki konstitusional, yaitu adalah negara eh, kerajaan dengan tahta kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja. Nah, raja yang sekarang yang memimpin Maroko adalah Raja Muhammad Sadis, Muhammad VI. Gitu. Oke, nah bahasa. Nah, di bahasa di Maroko itu bahasanya bahasa apa sih? Nah, bahasa yang digunakan di Maroko adalah bahasa Arab. Bahasa resminya bahasa Arab. Ya. Nah, selain itu juga ada bahasa Perancis, teman-teman. Mengapa bahasa Perancis? Karena Maroko merupakan salah satu bekas jajahan kolonial Perancis. Maka di sini bahasa Perancis itu sudah seperti bahasa resmi kedua setelah setelah bahasa Arab gitu. Maka di instansi-instansi resmi seperti di bank, di rumah sakit, bahkan di administrasi perkuliahan itu menggunakan bahasa bahasa Arab ataupun bahasa Perancis. Nah, tetapi untuk bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Arab Amiyah gitu. Nah, di sini namanya adalah bahasa Darija. Nah, ini benar-benar sangat beda, teman-teman. Sangat beda dengan bahasa Arab yang kita pelajari sehari-hari gitu. Jadi kita belajar bahasa ini. Terus agama, nah Maroko itu merupakan negara Islam di mana pasar tentunya ada seorang adalah muslim dengan 99%. Nah, selain itu menggunakan mazhabnya, teman-teman berbeda dengan di Indonesia, yaitu di Maroko menggunakan mazhab Maliki. Nah, Maroko paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tercermin dalam Al-Huwiyah Ad-Diniyah Al-Maghribiyah bermazhab Aqidah Asy'ariyah, mazhab Maliki dan tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Baik, lanjut. Nah, kita mulai masuk ke pendidikan di Maroko. Nah, sebelum kita beranjak ke hal selanjutnya, kita perlu tahu teman-teman bahwasanya kan di Maroko, khususnya dalam jenjang kuliah itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Ta'lim Ali dan juga Ta'lim Atik. Bedanya apa? Ta'lim Ali merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Wizaratul Ta'lim Ali. Kalau di Indonesia itu mungkin seperti Kementerian Kemendikbud gitu, pendidikan tinggi. Nah,
Nah, kalau ta'lim atik itu di bawah daripada Wizaratul Auqaf, yaitu adalah institusi kayak kalau di Indonesia itu seperti Kementerian Agama gitu. Jadi dibagi dua teman-teman. Ada ta'lim ali dan ta'lim atik. Jika kita berada di jenjang kuliah, perkuliahan. Nah, apa yang membedakan? Nah, kalau ta'lim ali itu seperti halnya kuliah pada umumnya itu memperlakukan sistem semester dengan berbagai pilihan fakultas dan program studinya, yang mana awal semester jumlah mata kuliah sebanyak 8 disampaikan oleh dosen dalam sebuah ruangan yang luas berisikan 100 mahasiswa lebih. Nah, talim ali. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman dari Kemenak itu nanti akan di talim ali gitu. Nah, anak pribadi, anak juga di talim ali. Universitas Sidi Muhammad bin Abdillah merupakan salah satu universitas di bawah Kementerian Ta'lim Wizaratul Ta'lim Ali. Begitu teman-teman. Yang paling khas di Ta'lim Ali ini metodenya seperti universitas di Timur Tengah lainnya gitu ya. Seperti Al-Azhar lebih tepatnya. Jadi di sini tidak memperlakukan absen, ya tidak ada absen, hanya saja anak ujian aja. Dan di seluruh univ di Maroko untuk jenjang strata 1 itu hanya memerlukan minimal itu 3 tahun untuk lulus. Jadi 6 semester. 3 tahun saja untuk kita lulus apabila nilai kita baik. Dan kita selalu lulus ujiannya. Seperti itu. Itu di Talim Ali. Nah, Talim Atik, nah ini kuliah jenjang ini pendidikan tinggi, tetapi dia itu di bawah Kementerian Agama dan dia lebih ketat, lebih fokus, lebih dakik pelajaran-pelajaran yang dikaji, yaitu khususnya adalah al-ulum asyariyah, ulum-ulum pelajaran-pelajaran syar'i. Nah, dan ini sistemnya ada absen dan seperti pesantren gitu, seperti kita di pesantren. Jadi ada waktu-waktunya dan lain-lain. Pokoknya ini lebih ketat gitu daripada Talim Ali yang lebih longgar seperti itu. Nah, ini beberapa contoh unit-unitnya. Ada 14 universitas utama di Maroko yang termasuk di lingkup Salim Ali. Nah, jadi di Maroko ini univnya itu tidak seperti Mesir ya, yang mungkin hanya terfokus di Al-Azhar, tapi di Maroko ini di berbagai kota, tersebar di berbagai wilayah. Ada di kota Rabat, di kota Fez, kota Casablanca, kota Kenitra, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa dibaca teman-teman, ada di Qadi'iyat, Marrakesh, ada di Muhammad Khamis, ada di Hasan Sani, di Casablanca, ada di sini Muhammad bin Abdullah di Fes, Ibnu Zuhur di Agadir, Maulai Ismail di Meknes, Muhammad Awal di Ojida, nah, dan lain sebagainya. Nah, Ta'lim Atik. Nah, Ta'lim Atik ini tadi adalah di bawah Wizaratul Awqaf, Kementerian Agama, Wakaf dan Agama. Nah, ada 4 instansi utama di Maroko yang termasuk di dalam lingkup Ta'lim Atik. Nah, di antaranya, nah ini adalah Institut Darah Al-Hadis Al-Hasaniyah. Mungkin teman-teman nggak asing nih dengan kata Darul Hadis Al-Hasaniyah. Mungkin teman-teman masyhur sekali di Indonesia yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz Abdul Somad merupakan alumnus daripada uh, Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah. Beliau menempuh jenjang magister di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Nah, itu terletak di Maroko, terletak khususnya di Rabat. Nah, ini merupakan salah satu instansi di bawah, institut di bawah Kementerian Agama dan Wakaf Maroko. Terus ada juga teman-teman yang ingin mempelajari kiroat. Di sini juga terdapat Ma'had Muhammad Sadis lil Kiroat wa dirasat al-Qur'aniyah. Itu ada di Muhammad Sadis. Kiroat, karena Maroko salah satu fan ilmu yang sangat didalami di Maroko, salah satunya adalah ilmu kiroat Quran. Ada juga Jami Al-Qarawiyin. Nah, Jami Al-Qarawiyin ini juga mungkin teman-teman sudah ada yang masyhur, merupakan salah satu Aqdamul Jami'ah fi Anha'il Alam. Merupakan universitas tertua di dunia. Itu alhamdulillah letaknya itu ada di kota Fes, teman-teman. Dekat dari Anas sekarang, itu mungkin berjalan sekitar 5 kilo, 10 kilo. Saya dengan taksi Anas di Madinah Qadimah Fes. Nah, itu bisa menyumpai salah satu universitas tertua di Maroko. Ada Madrasah Al-Islamiyah di Masjid Hasan Sani. Masjid Hasan Sani merupakan salah satu masjid terbesar di dunia dan terbesar di Maroko. Oke, next. Nah, teman-teman, kita bahas tentang sekarang jalur kuliah di Maroko. Bagaimana cara kita bisa kuliah di Maroko? Nah, secara umum itu ada 3 jalur, teman-teman. Pertama adalah jalur daripada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ini adalah jalur yang Anda gunakan untuk bisa kuliah di sini. Merupakan jalur yang paling umum. Nah, di jalur dari Kemenak ini ada dapat 3 tes, yaitu ada tes berkas, tes tulis, dan tes wawancara. Nah, terus habis itu ketika di Maroko, kita akan berkuliah di Ta'lim Ali. Dan itu nanti akan disebar teman-teman di berbagai kota yang ada univ Ta'lim Alinya. Terus kedua, ada juga bisa dengan menggunakan jalur pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Nah, tetapi untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama ini, jalur PBNU ini, itu adalah khusus untuk kader NU dan juga pondok-pondok yang berbasis dengan Nahdlatul Ulama. Terdapat 3 seleksi, seleksi berkas, wawancara satu. Wawancara satu ini adalah wawancara di Indonesia dengan pengurus PBNU-nya. Dan wawancara tahap 2 adalah wawancara yang dilakukan di Maroko, di univ-univnya gitu. Dengan para asatid, dengan para chef daripada Maroko. Itu mukobalah, seperti mukobalah. Nah, di Maroko, bagi yang melewati jalur PBNU ini akan kuliah di Salim Asir. Dan terakhir ada Muhammadiyah, jalur Muhammadiyah. Nah, ini sama, ini ada 3 seleksi seperti dengan PBNU, dan di Maroko dari jalur Muhammadiyah ini akan kuliah di Darul Hadis Al Hasaniyah gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang gimana living cost dan kehidupan? Nah, living cost. Alhamdulillah teman-teman di sini itu kita dapat beasiswa untuk jalur ke Banyak kan? Banyak banyak gini tuh. per bulan. Tinggal satu gimana? Kan di Indonesia itu sekitar 1.600 kalau sekarang ya. Mungkin kalau 750 dirham itu sekitar 1 juta lebih lah. Itu per bulan kita dapat itu. PBNU 500 dirham per bulan. Tetapi PBNU ini sudah dapat tempat tinggal dan makan asrama. Dan Muhammadiyah 1.500 dirham per bulan. Nah, itu untuk beasiswanya hari-hari. Nah, bagaimana kebutuhan hariannya? Kebutuhan bulanannya itu seperti rumah, wifi, air, dan listrik. Itu ketika kalau misalnya kita anak sendiri dari jalur Kemenak ini, sebenarnya kita disediakan Hayy al-Jami'i. Jadi semacam asrama kampus, tetapi cukup terbatas. Maka kalau anak pribadi dan banyak mahasiswa dari jalur Kemenak ini, kita ini akan tinggal bersama-sama di suatu rumah yang mahasiswa Indonesia gitu. Jadi kita nyewa rumah seperti ngekos gitu. Itu sekitar 400 sampai 700 dirham per bulan. Ini tergantung ya, tergantung kota mana dan lain-lain dan sebagainya, kebutuhan pangan, jajan itu opsional, transportasi untuk ke tempat kampus dan lain-lain. Itu ya ini ada beberapa pilihan. Di sini transportasi cukup banyak juga. Nah, terus bagaimana dengan kehidupan bermasyarakat ya? Masyarakat, seperti tadi Anda sampaikan di awal, bahwasanya mazhab yang dianut di Maroko adalah mazhab Maliki. Kiroatnya kiroat waras dari Imam Nafi'. Nah, ini kiroatnya juga berbeda. Di Indonesia kita menggunakan riwayat hafaz dari Imam Asim. Tapi kalau di Maroko, kiroat yang dipakai di seluruh masjid di Maroko, di seluruh kita temui orang Maroko, maka menggunakan kiroat riwayat waras dari Imam Nafi'. Nah, bahasa lokalnya dari terus ada kebiasaan sehari-hari seperti ada makanan-makanan khas Maroko, yaitu ada salah satunya ada couscous. Itu makanan setiap hari Jumat dimakan orang Maroko. Terus ada Lebaran di sini, Lebaran yang sangat berbeda dengan di Indonesia, baik Idul Fitri dan Idul Adha. Ada 2 kemerdekaan di sini, kemerdekaan Maroko ada 2, karena di Maroko itu ada yang Marokonya, Maroko Arabi, kalau Maghrib Arabi ada juga Maghrib Amazighi, yaitu suku asli Maroko, Berber. Nah, terus habis itu juga masyarakat Maroko itu ada yang ramah dan berwatak keras. Maksudnya ini sangat berlawanan ya. Jadi memang kalau yang anak rasakan sampai saat ini dan anak rasakan orang Maroko itu baik-baik, ramah, tapi kayak ramah tuh baik-baik banget. Tapi kalau misalnya keras ya keras banget gitu. Kadang ya ada juga yang keras dan jahat gitu ya sangat gitu. Tapi ini kembali lagi ke orang dan ya memang cukup berbeda lah dengan orang Indonesia. Nah, gimana saya tinggal di Maroko? Nah, kelebihannya di sini teman-teman politiknya yang sangat stabil ya, karena di sini kerajaan dan semua masyarakat Maroko ini cukup stabil, tidak seperti mungkin di beberapa negara Timur Tengah lain yang masih rawan konflik. Alhamdulillah di Maroko sendiri untuk politik itu sangat stabil di bawah raja. Itu semua rakyat itu mayoritas sangat mencintai pada rajanya. Terus di sini teman-teman kuliah gratis, tidak ada pungutan biaya UKT dan lain sebagainya. Dengan mazhab Maliki kita juga bisa melihat, kita merasakan bagaimana praktek mazhab Maliki di Maroko. Lingkungan bahasa Arab dan Prancis, ya kita bisa mempelajari 2 bahasa. Terus mayoritas penduduk Muslim, terus juga destinasi wisata. Di Maroko ini kaya akan wisatanya yang tidak mungkin, karena semuanya ada di Maroko. Mulai pantai, ada gunung, bahkan salju pun ada di Maroko teman-teman. Masya Allah. Salju turun di Maroko. Terus kekurangannya mungkin ya terkendala di bahasa. Bahasanya Darija ini merupakan bahasa Arab Amiyah Maroko yang sangat sulit. Apalagi kalau orang Maroko ngomong, orang Maghribah itu kalau ngomong pakai dengan bahasa Darija, kita yang pertama kali dengar pasti tidak akan paham gitu. Apalagi kalau ngomongnya cepat dan lain sebagainya. Terus makanan, mungkin makanan ini juga kelebihan dan kekurangan sebenarnya ya. Karena tapi mungkin kita pasti akan kangen ya dengan makanan Indonesia, karena makanan di Maroko ini
yang Anda rasakan tergolong lebih hambar gitu ya daripada di Indonesia, rempah-rempahnya gitu beberapa makanan sebenarnya. Terus juga tentunya adalah birokrasi yang berbelit, ya hampir semua negara di negara itu birokrasinya berbelit, khususnya dalam hal administrasi. Sistem pendidikan yang kurang rapi, mata uang yang lebih tinggi daripada di Indonesia. Ini contoh-contoh beberapa wisatanya adalah di Madinah Qadimah. Hampir semua kota di Maroko itu ada kota tuanya. Ini Madinah Qadimah Fes, ada pantai, ada salju nih teman-teman. Alhamdulillah tahun ini pun juga turun salju di kota Ifran, itu dekat kota Fes. Itu turun salju di Maroko, Masya Allah. Juga ada Gurun Sahara. Gurun Sahara ini eh, di Merzouga. Itu juga teman-teman pasti harus nyobain sekali untuk naik onta di padang pasir gitu. Seperti di zaman-zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke, ini beberapa galeri mahasiswa di sini. Kita mahasiswa itu berada di bawah mahasiswa Indonesia lebih tepatnya itu ada 3 organisasi utama yaitu pertama PPI Maroko, selanjutnya ada organisasi masyarakat organisasi ormas itu seperti PCINU Maroko, ada juga PCIM Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya, olahraga dan ya kegiatan-kegiatan dari PPI Maroko, bakti sosial dan lain-lain itu banyak banget. Oke, itu yang pertama. Terus mungkin kita sekarang akan membahas tentang bagaimana kita bisa lolos beasiswa kuliah di Maroko. Nah, mungkin yang anak akan jelaskan di sini lebih khususnya adalah di jalur Kementerian Agama Republik Indonesia karena anak pribadi dengan jalur ini teman-teman. Karena jalur yang lain mungkin anak kurang tahu dan kurang paham karena anak tidak lewat jalur yang lain gitu. Jadi mungkin anak akan lebih membahas tentang bagaimana kita bisa lolos kuliah beasiswa di Maroko dengan jalur mana. Baik. Nah, mungkin kita sebelumnya harus tahu dulu beberapa timeline-timeline nih teman-teman. Pertama dari mulai pendaftaran dan seleksi berkas. Ini tahun kemarin ya. Itu sekitar bulan Mei. Nah, tes tulisnya juga bulan Mei, akhir Mei. Itu wawancara awal Juni. Dan pengumuman itu juga pertengahan Juni. Maka dari sekarang udah Maret, berarti tinggal sekitar kurang lebih 3 bulan, 2 bulan lagi teman-teman untuk persiapan. Jika teman-teman tertarik untuk kuliah di Maroko. Nah, selanjutnya ada seleksi tulis. Nah, seleksi tulis itu menggunakan secara online, yaitu dengan CBT. Nah, teknisnya itu lebih rumit daripada tes Mesir menurut Anda, karena di tes Maroko ini kita harus eh, menggunakan device satunya lagi untuk memantau kita di Zoom agar tidak terjadi kecurangan dan lain-lain. Terus dengan tes browser juga. Dan bedanya dengan tes Mesir, kalau tes Maroko itu lewat jalur Kemenak, tetapi Kemenak itu meminta bantuan kepada UIN-UIN yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tadi Anda dengar teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itu mungkin teman-teman ada UIN-UIN yang tersebar di itu adalah tempat-tempat untuk melaksanakan tesnya nanti tes wawancara secara offline. Tapi kalau tes tulis itu secara online, tapi tetap pengkoordinirnya adalah UIN-UIN yang tersebar di berbagai negara, di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, tes tulis itu dapat 50 soal yang harus dikerjakan selama 45 menit. Nah, ini waktunya sangat bentar ya. Nah, terus dibagi ke dalam 3 bagian, itu adalah mufrodat, ya, terus ke 20 soal, terus ada tarokib, yaitu ada nahwu sorof sebanyak 20 soal, kiroah sebanyak 10 soal. Nah, ini mungkin yang sering teman-teman kerjakan juga ya, dari kita juga sering mengadakan tryout itu sangat-sangat membantu. Habis itu peserta yang lolos tes tulis dan berhak lanjut ke tes wawancara adalah yang nilainya melebihi passing grade nilai tahun kemarin 2024 itu adalah 60. Mungkin disclaimer dulu sebelumnya kan karena anak tesnya itu tahun 2023, tapi ini semua data-datanya udah ada takkit lagi ke teman-teman yang tes tahun kemarin dari mulai adik-adik kelas anak ataupun maba-maba yang datang tahun ini. Jadi insya Allah ini udah yang paling terbaru teman-teman. Nah, lanjut tips and trick tes tulis di Maroko. Tentunya yang pertama, kalau dari anak pribadi, perbanyak latihan mengerjakan soal-soal latihan tes masuk Maroko. Dari tahun-tahun sebelumnya kita pelajari, itu agar kita semakin terbiasa mengerjakannya. Terus kita usahakan memantapkan ilmu-ilmu alat kita. Seperti nahu dan sorof itu benar-benar kita harus kita mayuskan. Terus untuk tes tulis Maroko sendiri, itu tidak ada pelajaran balaghah dan adab. Nah, habis itu tetap tenang dan rileks ketika pengerjaan tes, karena tes berlangsung sangat cepat gitu. Jadi kita harus tenang dan kita tetap relax dan fokus. Nah ini terakhir poinnya itu ya poin pendapat pribadi sendiri. Tes tulis Maroko itu mungkin tergolong lebih mudah dibandingkan tes tulis Mesir. Tetapi banyak soal-soal yang menjebak teman-teman. Nah ini maka perlu teliti dan teliti ketika mengerjakan tes tulis Maroko. Oke, lanjut tes seleksi wawancara. Nah ini wawancara itu dilaksanakan secara offline di UIN terdekat yang kita pilih ketika kita mendaftar.
Nah, jadi ketika kita tidak mendaftar, kita milih nih UIN mana nih tempat kita untuk mengerjakan tes wawancara nanti. Anak pribadi, anak tinggal Depok, anak memilih di UIN Jakarta, di Ciputat. Nah, maka anak melaksanakan tes wawancara tiga, tiga bagian. Pertama ada tes baca kitab kuning. Tahun anak itu yang disuruh itu adalah kitab Maroh Labid, kitab tafsir Maroh Labid. Nah, terus habis itu yang kedua adalah tes hafalan Al-Quran. Ini sebanyak 2 juz, teman-teman. Dan yang ketiga adalah tes wawancara kebangsaan atau TWK. Maka yang terakhir, 50 peserta dengan nilai terbaik tahun kemarin ya, akumulasi dari hasil tes tulis dan wawancara adalah yang akan lolos tes seleksi beasiswa S1 kuliah di Maroko dari pemerintah Maroko dengan jalur Kemenak Republik Indonesia. Selanjutnya tips and trick tes wawancara beasiswa Maroko. Tentunya attitude. Yang pertama attitude kita, sopan santun kita ketika kita melaksanakan tes wawancara. Dan juga doa, perbanyak doa, minta doa kepada asatidz, kepada orang tua, teman-teman kita semua. Yang kedua, kita harus percaya diri dan optimis. Jangan terlihat ragu, bimbang ketika kita melaksanakan tes wawancara. Yang ketiga adalah untuk tes hafalan Al-Quran, maka kita benar-benar harus siapkan 2 juz andalan yang siap untuk diuji lanjut ayat. Dan yang terakhir adalah terkait dengan TWK, ini biasanya dilaksanakan oleh dari Kemenak. Dari Kemenaknya yang melakukan TWK ini, maka kita harus membuat vibes-nya itu seperti diskusi gitu. Agar intelektualitas kita terlihat, dan yang paling penting kita juga harus menerapkan konsep wasatiyah. Wasatiyah dalam beragama ini harus kita pakai. Begitu. Selanjutnya ini mungkin kita data jumlah peserta ya, agar kita tahu saingan-saingan kita. Ini berdasarkan hasil tahun lalu. Tahun lalu itu pendaftarnya 1.500, yang lolos tes seleksi besar 1.022, yang lolos tes tulis sekitar 451. Nah, akhirnya yang lolos tes wawancara 50 peserta. Maka ini sangat-sangat ketat ya teman-teman. Persaingannya cukup ketat di beasiswa Maroko ini. Maka teman-teman harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik sekali gitu. Ini mungkin Anda perbandingkan dengan tahun Anda di tahun 2023 itu terjadi kenaikan dari mulai segi pendaftarnya yang lolos seleksi berkas, lolos tes tulis. Tahun lalu lolos tes tulis itu tahun Anda itu cuma 200. Tahun kemarin 400. Nah, begitupun dengan yang diterima teman-teman. Maka Busholana dari mulai tahun kemarin beasiswa kuliah di Maroko itu naik jumlahnya. Dari yang tahun anak itu 30 orang, maka di tahun kemarin alhamdulillah naik menjadi 50 orang peserta yang lolos untuk kuliah di Maroko. Alhamdulillah. Dengan peserta cadangan ada 25 orang. Nah, oke, mungkin itu terakhir ini ada info tambahan terkait beasiswa S1 Maroko jalur Kemenak Republik Indonesia. Nah, yang pertama, beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Maroko melalui lembaga bernama ANSI, Moroccan Agency for International Cooperation. Nah, jadi beasiswa ini bukan diberikan dari pemerintah Indonesia, melainkan dari pemerintah Maroko melalui lembaga ANSI namanya. Nah, jadi Kemenak Republik Indonesia adalah hanya lembaga yang menyeleksi dan mengurus keberangkatan kita menuju Maroko. Nah, yang kedua, itu beasiswa dari pemerintah Maroko itu mencakup, maksudnya yang dari AMPI, lama, bebas seluruh biaya kuliah, tidak ada uang pangkal ataupun UKT. Nah, tidak ada sama sekali teman-teman, mungkin for your information, kuliah ataupun sekolah di Maroko itu benar-benar gratis teman-teman, dari mulai TK sampai kuliah itu gratis. Bahkan kita yang dibayar dengan beasiswa minha itu. Masya Allah. Itu salah satu kebijakan pemerintah yang perlu ditiru oleh negara kita. Karena pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan mendasar. Terus yang kedua, kita mendapatkan tunjangan hidup seperti yang tadi Anda sampaikan di awal. Untuk jalur Kemenak ini sebanyak 1.500 dirham per 2 bulan. Tadi berarti 750 dirham per bulan. Sekitar 1 juta lebih per bulan. Mungkin kalau per 2 bulan jadi 2 juta. Nah, habis itu kita mendapatkan asuransi kesehatan dan juga kita mendapatkan subsidi asrama, tapi ini terbatas ya teman-teman, Haijani. Nah, mungkin yang Anda garis bawahi, not untuk tiket pesawat, PP tidak termasuk cakupan beasiswa. Karena tidak seperti beasiswa dari negara Timteng, seperti di Saudi ya khususnya, yang mendapatkan tiket PP ala kulihal, qadarullah, kalau di Maroko ini untuk tiket pesawat, nanti kita harus tanggung mandiri. Baik, sekian mungkin presentasi dari Ana. Syukran kasiran. Jazakumullah atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. May Allah bless us and give us a itu study at what that we do. Amin amin. Allahumma amin. Baik, jazakallah khairan kepada Kak Hasan atas presentasinya ya.
Insya sangat lengkap sekali teman-teman semua. Jadi semua informasi diberikan secara detail. Dan juga tadi ada beberapa catatan, yaitu memang pendaftarnya itu 1.000 lebih, tapi yang diterima 50. Nah itu saingannya ini ya lumayan juga, itu lumayan sengit, dan itu diperlukan persiapan yang matang untuk dapat lulus ke Maroko. Baik, jazakallahu khairan Kak Hasan. Sekarang kita akan berlanjut teman-teman semua, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, kita akan berlanjut ke pembicara kita yang kedua, yaitu dengan Kak Kital ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami untuk membacakan sekilas biodata atau kurikulum vitae dari pembicara kita yang kedua, yaitu Kak Kital. Baik, izin ya, loading sebentar. Oke, mungkin saya bacakan saja ya. Untuk pembicara kita yang kedua, nama beliau Ahmad Abu Bakar Kital, yang mana beliau tanggal lahir Bekasi, April 2005, alamat Tambun, Bekasi. Ini rumahnya gimana nih Kak Kital di Bekasi? Aman ya, semoga sehat semua keluarganya. Dan juga untuk pendidikan SDIT Al-Arabi, MTS Ibnu Sina, dan SMA Darul Faizin. Kemudian lanjut ke Lipia Surabaya, dan juga ada di Ma'had Rawdatul Quran. Wah, ini berarti SMA-nya double kayak Kak Kital nih. Ada Rawdatul Quran, ada SMA Darul Faizin ya. Ini Rawdatul Quran yang berada di Bogor ya, kalau tidak salah. Karena memang kita pernah mengunjunginya beberapa bulan lalu di Rawdatul Quran. Baik, Kak Kital sudah on, sudah hadir. Udah. Baik. Antum biasanya dipanggil apa, Kak? Ahmad, Abu Bakar, apa Kital? Kital sih, Kak. Kital ya, lebih baik. gampang kenal orang. Oh iya, ya. Baik. Kalau Fik, nah sekarang kita berikan waktu kepada Kak Kital, kepadanya kami dipersilakan. 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai kenikmatan hingga akhirnya pada hari ini kita dapat berkumpul. Walaupun via Zoom ya, tidak apa-apa, tapi ini tidak menjadi penghalang untuk kita senantiasa melingkar dalam hal-hal yang baik. Kemudian teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Abu Bakar Kital. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Al-Qasimiyah University. Saat ini sedang menempuh semester 2 di Fakultas Adab dan Humaniora. Insya Allah dalam beberapa saat ke depan saya akan sharing ke teman-teman sekalian informasi tentang apa itu sih Al-Qasimiyah University. Setelah ini universitas menyediakan beasiswa, kalau ada beasiswa saja yang mencakup gitu. Dan apa saja berkas-berkas yang diperlukan. Oke. Sebelum kita mengenal Al-Qasimiyah University, kita harus tahu dulu bahwa kampus ini ada di negara Uni Emirat Arab. Dan Uni Emirat Arab adalah negara yang beda, bisa kita bilang, dengan negara Arab Saudi. Dari segi bendera, dari segi mata uang, dan sosial dan lingkungan budayanya juga. Kemudian UAE terdiri dari 7 kota. Ibu kotanya adalah Abu Dhabi. Kemudian ada Dubai, kota yang paling kita sering dengar. Kemudian Sharjah, Ajman, Ummul Qain, Ras Al Khaimah, Fujairah. Dan setiap daerah itu kita memiliki raja karena di sini bentuknya adalah Uni Emirat ya. Negara-negara yang disatukan gitu, negara-negara kecil yang disatukan. Kemudian agama resmi adalah 90% Islam Sunni dan 10% penganut Syiah. Kemudian penduduk asli atau yang biasa kita sebut dengan Emirati hanya sekitar 15%. Hitung lebih sedikit dibanding para pendatang dari India dan Pakistan dan selainnya.
Kemudian Uni Emirat memiliki dua musim utama. Yang pertama musim panas, 35 derajat sampai 45 derajat, terjadi sekitar bulan April sampai September. Dan di puasa kali ini kita masih di awal-awal musim panas. Musim dingin terjadi pada bulan November sampai dengan Februari. Suhunya sekitar 7 sampai 26 derajat. Mata uangnya adalah dirham Uni Emirat Arab, atau kalau dikurus dalam rupiah 4.000 4.200-an. Kemudian waktu kita di Indonesia, di Jakarta dan Uni Emirat Arab berbeda 3 jam. Lebih dulu Indonesia. Kemudian bahasa resmi di sini adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke Al-Qasimiyah University. Al-Qasimiyah ini terletak di kota Sharjah, kota yang terbesar di kota ketiga terbesar di Uni Emirat Arab. Kemudian ini didirikan langsung oleh penguasa di kota ini, di kota Sharjah, yaitu Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi. Kemudian beasiswa yang tersedia di sini sampai saat ini hanya untuk S1 bagi mahasiswa internasional. Ini adalah foto raja di sini, raja di Sharjah. Kemudian ini adalah program-program yang disediakan, program-program beasiswa yang tersedia. Ada asuransi, ada bebas biaya kuliah, ada ID Emirat. ID Emirat itu semacam KTP lah kalau di Indonesia. Kemudian ada visa juga, visa untuk kita masuk ke sini setelah kita diterima. Kemudian ada tiket pesawat 2 tahun sekali. Kemudian asrama, uang saku, makan 3 kali sehari. Lalu jurusan-jurusan yang tersedia. Yang pertama adalah Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah. Ini tersedia 2 takhasus ya. Yang pertama takhasus usul fiqh dan yang kedua takhasus usuluddin. Kemudian ini adalah kuliah adab dan humaniora, tersedia 2 takhasus juga, yaitu yang pertama bahasa Arab dan sastra, kemudian yang kedua adalah sejarah Islam. Lalu yang ketiga ada Fakultas Ekonomi. Di sini hanya tersedia 1 takhasus aja, yaitu ekonomi saja. Kemudian Al-Quran. Di sini Al-Quran ada 2, ada qiraat dan ada tafsir. Dan sebelumnya ada Fakultas Komunikasi dan hanya tersedia 1 jurusan saja. Kemudian ini adalah persyaratan pendaftaran. Yang pertama, semua berkas harus diverifikasi dan dilegalisasi oleh kementerian terkait dan kedubes di Indonesia. Nah, untuk legalisasi ini diperuntukkan bagi kita kalau kita sudah dapat apa namanya hubul mabda'i. Kemudian penerima beasiswa belum dikeluarkan oleh universitas atau institut manapun yang berada di Uni Emirat Arab. Kemudian berusia maksimal 20 tahun pendaftaran. Buat ijazah tidak lebih dari 2 tahun. Lalu pelamar dinyatakan sehat oleh rumah sakit, terbebas dari penyakit menular. Nah, surat sehat yang digunakan untuk mendaftar hanya surat sehat yang biasa saja, tidak apa-apa, tidak perlu MCU. Kemudian penerima beasiswa tidak diperbolehkan menerima beasiswa dari pihak lain. Kemudian memenuhi persyaratan penerimaan tidak menjamin penerimaan. Kemudian menyelesaikan perkuliahan, diharapkan penerima beasiswa dapat kembali ke negara asal. Kemudian ini adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperlukan. Yang pertama adalah ijazah SMA atau MA. Kemudian ijazah itu diterjemahkan ke dalam penerjemah resmi tersumpah. Dan ini syarat untuk masuk ke setiap jurusan. Untuk Fakultas Syariah, Adab, Al-Quran, dan Ekonomi itu adalah, dan selain ekonomi, itu 70 dari 100. Kemudian untuk bagi yang mau masuk ekonomi itu minimal 80%, 80 dari 100. Kemudian rapot asli kelas 10, 11 atau kelas 12.
Jadi raport itu yang kita perlukan adalah per kelas ya, bukan gabungan dari 1 sampai ke 6 semester itu, tapi per kelas kita masukkan nanti. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian raport itu diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian paspor yang masih berlaku, kemudian SKCK juga. Kemudian pas foto berukuran 3x4 berlatar belakang putih. Salinan akta kelahiran, bila mana akte itu belum bilingual ya, belum ada bahasa Inggrisnya, maka wajib diterjemah. Kemudian sertifikat kesehatan dari rumah sakit beserta terjemah. Kemudian seluruh file pendaftar dalam format JPG kecuali 2 formulir pendaftaran yang terlampir di web resmi. Nah, ini kalau kita mau masuk jurusan ekonomi dan komunikasi harus menyediakan TOEFL atau IELTS. Minimal skor IELTS adalah untuk komunikasi 4,5 dan jurusan ekonomi adalah 5,0. Ini adalah beberapa gambar yang ada di Al-Qasim University. Ini adalah gedung kuliah gitu. Ini adalah auditorium atau biasa dipanggil masroh. Ini adalah masjid. Ini adalah Darul Makhtutat. Ini adalah maktabah. Ini adalah gedung-gedung fakultas. Kemudian ini tahap-tahap pendaftaran. Yang pertama kita mendaftar di website website resmi kampus ini, www.alkosimia.ac.id. Jadi di kampus ini tidak menerima perwakilan dari manapun, tidak ada lembaga-lembaga yang bisa kita daftarkan lewat situ. Kemudian setelah mendaftar kita mendapatkan nomor pendaftar lewat email. Kemudian berkas kita akan diseleksi oleh kampus dan bila mana berkas kita lolos gitu, kita akan mendapat email juga bahwa berkas Anda telah diterima. Kemudian setelah berkas kita diterima, mendapatkan email interview. Kemudian interviewnya lihat via Zoom. Kemudian setelah kita diterima, interview kita bagus, kita akan mendapatkan lewat email itu adalah kabul mabda'i. Kemudian setelah kabul mabda'i, berkas-berkas yang kita ajukan di website kita legalisir di kementerian. Kemudian, nah ini adalah kayaknya masih tulisan lama belum dirubah ya. Jadi setelah kita legalisir nanti berkas itu kita bawa ke kampus. Kita tidak perlu mengirimkan ke kampus. Setelah kita berangkat kita sambil membawa berkas itu. Kemudian semua tahap pendaftaran ini adalah gratis ya, tidak dipungut biaya apapun dan dapat diakses melalui situs web resmi kampus yaitu www.alkosimia.ac.ae. Mungkin itu saja yang bisa Anda paparkan, Ustaz. Baik, Barakallahu Fik. Ya, terima banyak Kak Vital atas presentasinya dari Al-Qasimiyah University. Itu orang UEA baca syarjah apa syarikoh itu apa beda antara syarjah dan syarikoh? Eh, Kayaknya syarjah itu kayak lahjah gitu sih, Tat. Tulisannya syarikoh Oh, ya, syarjah tapi ya. iya, Oh, tapi orang sana menyebutnya juga syarjah gitu ya. iya, lahjah di Karena sini. kalau syarikoh tuh apa lebih panjang gitu ya, potongan katanya 3 kali Iya, syarikoh. Kalau syarjah 2 kali aja, syarjah gitu. iya, Lebih iya, mudah Ustaz. mungkin untuk orang apa ini Arab. Baik. Kalau Fik, nah ini sebuah kampus yang memang teman-teman semua di zaman anak itu belum ada gitu kan. Waktu anak S1 itu belum pernah ada satupun mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Qasimiyah karena memang belum ada, belum dibuat. Nah, sekarang sudah ada dan itu bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman semua sebagai opsi pendaftaran yang mana Al-Qasimiyah detik ini masih membuka pendaftaran. Taib. Ya, teman-teman semua, sekarang kita akan membuka kesempatan tanya jawab bagi teman-teman. Bebas jika ingin raise hand atau ingin tulis di kolom chat pertanyaannya. Silakan. Raise hand atau tulis di komen chat, teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada kedua pembicara kita pada kesempatan sore kali ini. Barakallahu fikum.
Mungkin diperjelas ya, kampusnya mana? Ada yang menulis pertanyaan, tapi tidak didetailkan kampusnya mana. Baik. Mungkin bisa sebutkan namanya ya, agar lebih enak lagi. Namanya siapa? Oke, baik. Dari saudari Amira ya. Ingin bertanya, Kak, tes wawancara masuk alkosimia seperti apa? Berarti ini pertanyaan untuk alkosimia. Silakan Kak kita. Kalau untuk wawancara ya, kita sampai sekarang belum bisa menebak gitu. Karena random lah bisa kita bilang itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau pengalaman anak itu sekarang di jurusan bahasa Arab ya. Yang ditanya itu hafalan Quran, perkenalan, terus ditanya tentang nahwu, suruh baca teks Arab gundul, kemudian disuruh di Arab beberapa jumlah. Itu saja mungkin bisa. Oke, berarti ada baca Arab gundul juga ya? Iya, Ustaz. Oh ya. Oke, ini mungkin ada sebuah pertanyaan dari Anda pribadi yang Anda penasaran sebenarnya. Di angkatan Kak kita yang diberangkatkan ke alkosimia, kurang lebih berapa persen yang sudah pernah menyelesaikan hafalan 30 juz? Mungkin Kak kita tahu, kurang lebih. Nah, kurang paham ya, Ustaz. Tapi kalau yang di Quran itu pasti ini saat ada apa sih pasti wajib hafal Quran gitu kalau mau masuk jurusan Quran, jurusan Al-Quran. Oke, baik. Ya, karena memang mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti ini? Karena setelah berkeliling ya, keliling beberapa sekolah, dan jika ada di sekolah tersebut siswa yang diterima alkosimia, entah mengapa, kebetulan yang kami temukan ini siswa ini sudah selesai 30 juz. Gitu. Jadi memang kita sempat curiga, ini alkosimia memang mengincar para hufaz gitu kan, atau seperti apa? Karena kebetulan ketika kita roadshow ke berbagai macam sekolah, dan di sana ada anak kosimianya, entah mengapa anak tersebut 30 juz gitu kan. Jadi makanya kita agak curiga, apakah alkosimia memang sangat mementingkan dalam artian mengunggulkan gitu ya teman-teman yang sudah 30 juz. Oke, baik. Kemudian berikutnya dari Kak Syahadah Fauzan Alim, mau tanya pelajaran akidah di Maroko dan alkosimia apa? Mungkin dari alkosimia dulu ya. Akidahnya mungkin genrenya apa? Oh, Mungkin kalau kita the point apakah Asy'ari atau Maturidi atau Asy'ari? Mungkin. kalau di sini itu Al-Qasim itu insya Allah semuanya ada gitu, tapi aman lah. Yang ada dari Salafi ada, yang dari Asy'ari ada, gitu Ustaz. Jadi tidak terlalu mengarah ke satu gitu, satu mazhab. Oh mungkin ya. Baik. Kurang lebih kayak ini ya, mungkin kayak berbagai macam pondok modern juga di Indonesia ya, yang nggak Hmm. kemana-mana Iya gitu, Ustaz. yang memang Iya Ustaz. nggak kemana-mana arahnya. Oke, sekarang Tapi ke di sini Maroko pun, mungkin Kak, ya, silakan di Kak. sini pun kalau ada perayaan-perayaan kayak Maulid Nabi gitu, kayak Isra Mi'raj di sini tidak di negara inilah tidak ada gitu Ustaz. Oh gitu. Iya Ustaz. Baik. Tidak ikut Saya merayakannya gitu. Barakallahu Fik. Nah, sekarang Kak Hasan mungkin bisa dijawab untuk akidah di Maroko. Baik, Bismillah, seperti yang tadi Fiana jelaskan ya. Jadi untuk di Maroko sendiri, salah satu sawabit diniyahnya itu menggunakan akidah Asy'ariyah. Nah, jadi pun akidah yang dipelajari, kebetulan kemarin Ana ada maba akidah di semester kedua, itu dosen di kelas menggunakan yang dipelajari adalah akidah Asy'ariyah, teman-teman. Seperti di Indo. Bahkan vibes-nya sendiri di Maroko ini vibes yang kita rasakan di Indo itu masih terasa seperti perayaan Maulid Nabi, Ka'bah dan lain sebagainya itu masih kita rasakan di Maroko gitu setidaknya. Oke. Tapi itu teman-teman mungkin tambahan juga ada beberapa ustadz-ustadz di Maroko yang menggunakan akidah lain ketika di kelas gitu. Jadi tergantung ustadz dan dosennya juga sih mengajar di kelas. Karena pengalaman dari kakak senior Ana dulu juga diajarkan sebagai akidah gitu. Nggak cuma Asy'ariyah saja. Baik, Barakallahu Fik ya. Kemudian ada yang bertanya, dulu Kak Hasan ketika tes wawancara ada tes baca kitab. Nah itu kurang lebih kitabnya pakai kitab turos kah atau pakai lembaran teks kah? Seperti apa Kak? Ya, jadi kitabnya yang diinstruksikan oleh penguji sebelum kita tes wawancara menggunakan kitab Turas, yaitu kitab Marah Labid, yaitu di dalam ilmu tafsir, di dalam tafsir karya Imam Nawawi Al-Bantani.
Jadi kita suruh mempelajari kitab tersebut. Tetapi yang anak rasakan di realitasnya ketika anak tes wawancara itu kembali lagi tergantung tergantung penguji yang menguji kita tes wawancara tersebut. Dan anak kebetulan dapat penguji yang tidak menggunakan kitab Marah Labib tersebut. Anak lupa apa nama kitabnya. Tapi yang diinstruksikan kepada kita itu selalu adalah kitab Marah Labib, kitab tafsir karya Imam Nawawi Al-Baghdadi. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman ya, itu merupakan informasi yang disampaikan oleh Doa Kak Muhammad Hasan Iwan tadi ya. awalan. Oh, maaf, ini ada yang menyalakan mic ya. Kita Muhammad matikan Iwan. dulu. Baik. Ya, ini kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah disimpulkan ya, jadi memang kitabnya itu secara umum tafsir karya Syekh Nawawi Al-Bancani, namun tidak semua dosen penguji atau penguji di sana ketika tes menggunakan kitab itu. Jadi memang harus persiapan skill ya, apapun kitabnya kita bisa jawab. Oke, kemudian ada dari Dawud bertanya kepada Kak Kital, apakah di Kosimia ketika perkuliahan bisa nyambi sembari usaha kecil-kecilan? Bagaimana Kak Kital? Kalau menurut anak jangan sih tapi takut terganggu gitu belajarnya. Terus udah gitu kita dapat visa itu kan visa buat untuk belajar gitu, visa pelajar. Foto nanti diketahuin pihak kampus gitu. Akhirnya kita dikeluarkan atau ada tindakan segala macam. Jadi memang secara peraturan memang pada dasarnya tidak diperkenankan, dan mukafah syahriahnya pun jika teman-teman tahu ya, itu Saudi kali 2 itu kurang lebih ya, 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat atau 2 kali lipat dari Arab Saudi. Jadi memang lumayan juga. Jadi teman-teman tidak perlu mencari tambahan karena pemerintah sana sudah memberikan mukafah yang sangat besar dibanding Saudi sekalipun. Type ya, kemudian untuk Kak kita lagi di Al-Qasimnya KBM kegiatan kuliah menggunakan bahasa apakah? Mungkin bisa dijelaskan per fakultasnya secara umum. Kalau selain jurusan ekonomi itu kebanyakan bahasa Arab itu sampai kita komunikasi pun kebanyakan juga bahasa Arab secara umum gitu. Tapi ada beberapa pelajaran gitu. Kayak di syariah nanti kita kalau menurut teman Ana, dengar dari teman Ana kita ada pelajaran itu Dirasat Islamiyah bil Lughah Al-Inggrisiyah. Jadi kita belajar syariah itu menggunakan bahasa Inggris. Berarti memang Itu secara secara umum bahasa umum Arab. di Fakultas Ekonomi itu berbahasa Inggris ya. Dan selain itu berbahasa Arab secara umum, walaupun ada beberapa mata kuliah yang menyelipkan bahasa Inggris di dalamnya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah tidak enggak untuk Al-Qasimiyah mendengar informasi S2 di sana? Beasiswa S2 Al-Qasimiyah. Kalau S2 sih sampai sekarang sih kabarnya sih sudah diluncurkan gitu programnya, jurusannya apa aja, tapi untuk pembukaannya kita belum dapat info gitu. Kapan apa kalau misalkan dibuka apakah untuk mahasiswa atau untuk umum gitu. Baik. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan juga ya. Tadi Kak, kita mengatakan seandainya dibuka apakah untuk mahasiswa atau umum. Ini persis seperti S2 dan S3 di Universitas Islam Madinah, yang mana itu tertutup S2 S3-nya hanya untuk alumni S1 atau alumni S2 Universitas Islam Madinah. Begitu Al-Qasimiyah, nanti kita lihat gitu ya. Jadi selama belum ada infonya kita perlu bersabar. Karena kalau kita tanya ke mahasiswa pun mereka tidak bisa memberikan jawaban karena belum ada infonya dari kampus. Baik, berikutnya. Oke, mungkin ada yang ini Kak, ada yang terlewat. Kita takut ya Kak, kalau Al-Qasimiyah itu maksimal usia 20 tahun Kak ya? Iya, Set. Oh ya, kalau Maroko itu misalnya nih, sekarang tes Maroko 2025. Berarti alumni tahun berapa Kak paling maksimal? Alumni SMA tahun berapa? Jadi untuk Maroko sendiri ya, mungkin yang agak terlewat teman-teman, itu maksimal adalah 2 tahun setelah lulus.
setelah lulus dari madrasah aliyah, dari jenjang SMA. Jadi teman-teman yang bisa mendapatkan Maroko itu maksimal 2 tahun setelah lulus. Jadi misalnya nanti tahun 2025 ini dibuka pendaftaran Maroko dari Kemenak Republik Indonesia, maka yang bisa daftar adalah untuk lulusan tahun ini 2025 dan juga lulusan tahun 2024. Hanya 2 tahun seperti itu. Dan Oh, jadi tambahan lagi, ijazahnya juga ijazah dari Kementerian Agama teman-teman ataupun Pondok Muadalah. Ini ijazah dari Kemendikbud, tahu anak yang anak kami itu tidak bisa untuk bahasa Maroko karena nanti ada seleksi berkasnya seperti itu. oke, jadi memang sangat ini ya, sangat memperhatikan harus menggunakan ijazah dari Kemenak untuk bisa mendaftar di Maroko. Jadi kita lihat antara Maroko dan Al-Qasimiyah ini sama-sama syarat usianya ini singkat-singkat gitu kan. Al-Qasimiyah itu 20 tahun, sementara Maroko itu berarti tahun 2025 hanya bisa didaftari oleh siswa alumni 2025 dan juga alumni 2024. Mungkin sedikit cerita Kak ya. Pernah kejadian ada kawan kami, beliau itu pernah lulus Maroko, namun ternyata beliau itu dihitung misalnya nih, sekarang tes 2025. Ternyata beliau itu alumni 2023. Tapi entah kenapa ketika tes berkas diterima, tes tulis bagus sampai bisa lolos Maroko, setelah ingin tahap berikutnya baru ketahuan ternyata beliau itu alumni 2023. Ini contoh saja ya. Jadi yang akhirnya beliau tidak diloloskan. Jadi teman-teman hati-hati juga gitu ya. Seandainya teman-teman pernah sampai tahap lolos sekalipun, toh ternyata ijazahnya ternyata tidak sesuai dengan syarat, itu bisa tidak diloloskan seperti teman saya yang sudah lolos gitu ya. Ternyata usianya kelebihan ternyata dan itu tidak terdeteksi di awal tapi baru terdeteksi di akhir. Baik teman-teman semua, ya sekarang oke, Al-Qasimiyah. Kak, ada yang tanya. Di tengah sudah keterima Al-Qasimiyah tapi tengah jalan keluar. Entah karena diterima kampus lain yang lebih didambakan atau karena orang tua sakit dan lain sebagainya yang membuat kita ingin keluar. Apakah ada dendanya, Kak? Pernah dengar? Nah, kalau denda sih ada saat. Jadi pengalaman Anda waktu anak pertama kali ke sini itu disuruh isi lembar perjanjian gitu. Salah satu perjanjiannya adalah kita wajib mengembalikan biaya-biaya yang telah diberikan kampus bila kita keluar entah alasan apapun gitu. Senilai dengan jumlah yang pernah Ya, kampus berikan ya? iya, dari uang makan, dari uang visa, KTP gitu. Oh, itu saya nilai itu masih tergolong rohim sebenarnya itu. Itu untuk level kampus yang memberikan beasiswa, hukuman seperti itu atau denda seperti itu masih tergolong apa namanya terjangkau karena kita mengembalikan sesuai apa yang kita dapatkan. Karena memang ada beberapa kampus itu, ini kontes kampus Indonesia ya, ini bukan kampus timur yang ada. Misalnya ada siswa tema beasiswa apa, tapi kalau tengah jalan keluar maka akad dendanya itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dia dapatkan sebenarnya. Jadi memang terkadang ada yang seperti itu. Tapi untuk Kosime ini sepertinya seimbang ya. Jadi kita mengembalikan apa ya nominal yang kita dapatkan. Oke, ini untuk usia dan ijazah sudah dibahas ya dari saudari Solihat, jadi sudah kita bahas. Kosimia 2 tahun, kalau Maroko berarti tahun ini untuk alumni SMA 2025 dan 2024. Oke, berapa mukafah di Al-Qasimiyah? Ini sedikit ini ya disclaimer teman-teman semua ya. Kami pernah memposting mukafah di Al-Qasimiyah dan kami disarankan untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan. Ini sudah ada amanah ya dari PPI ya. Jadi memang kami mengambil sikap untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan. Kalau dengan kurs rialnya Kak ya, berapa Kak? Apa dinam dirham Kak di sana tuh? Dirham. Dirham. Mungkin dirhamnya saja Kak sebutin. Kita nggak usah konversi. Um, Mungkin kalau takutnya pada di cruise ya, mungkin UMR lah saat itu. Kalau di Indonesia, UMR Jakarta lah. Oh ya, ya, oke baik. Ya, jadi memang itu. Gitu lah saat. Teman-teman jangan kaget ya kalau teman-teman Alkosimnya itu tidak ingin menyebutkan berapa mukafahnya karena memang kami paham. Tapi dikhawatirkan ada penyalahgunaan. Di antaranya mungkin
nanti teman-teman Al-Qasim banyak dipinjemin duit gitu ya. Jadi atau nanti khawatirnya apa namanya ada salah-salah niat itu karena itu apa namanya. Jadi memang kurang lebih UMR Jakarta lebih lah ya, insya Allah. Baik. Ada yang bertanya, adakah beasiswa S1 Timteng yang batas usianya di atas 20 tahun dan ijazah di atas 3 tahun? Jawabannya ada di Saudi. Saudi di atas ini ya, 25 tahun. Itu sangat besar ya. Dan untuk Mesir, Mesir itu 3 tahun ya. Kalau nggak salah Mesir itu 1 tahun lebih luas dibandingkan Maroko. Dan untuk sisanya sepertinya tidak ada yang kami ketahui. Oke, kemudian berikutnya, kecuali S2 atau S3 ya, itu lebih beda lagi. Apakah ada kelas persiapan bahasa Al-Qasimiyah? Ini saya harus jawab kayak ada ya. Jadi memang kita tahu ada persiapan bahasa. Kemudian, nah ada kasus Kak. Usia masih 20, tapi ijazah 2 tahun lebih. Apakah bisa ke Al-Qasimiyah? Usia tadi berapa Ustaz? Usia umur? Dia 20, tapi ijazah lebih dari 3 tahun. Mungkin ketika beliau lulus SMA usia 17 itu mungkin gitu kan. Jadi usia Kalau 20 saran tapi Anda, silakan dicoba aja sih Ustaz. Sebelum umur itu belum dari 20 tahun. Oke, jadi intinya selama masih ada kesempatan coba-coba aja ya. Bisa jadi nanti ada keajaiban dan ternyata tidak sesaklek itu. Jadi memang Kak Kital tidak bisa memberikan jaminan bisa atau tidak, tapi hanya memberikan nasihat. Coba saja. Oke. Baik. Ya, ada lagi teman-teman pertanyaan yang berkaitan tentang Al-Qasimiyah dan Maroko. Di luar itu tidak kita jawab ya, karena memang ini fokus kita membahas Al-Qasimiyah dan Maroko saja. Baik. Ya, sepertinya kita hitung ya, mundur, hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, barakallahu fikum. Sepertinya teman-teman sudah siap-siap ingin buka puasa ya, karena memang sudah mendekati jam buka nih. Mungkin teman-teman sudah tidak fokus lagi dan sudah cukup pertanyaan, dan juga di sisi lain penyampaian yang disampaikan oleh pembicara itu sangat-sangat lengkap ya, jadi sudah cukup informasinya. Baik teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara, dan sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan kata-kata penutup dari kedua pembicara kita. Mungkin pesan terakhir sebelum kita tutup. Pertama, kita balik dulu nih. Dari Kak Kital dulu, dipersilakan Kak, kata-kata untuk hari ini. Maksudnya pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri webinar ini. Tafadhol Kak Kital. Kalau dari Anas ya, mungkin selalu kita memperbarui niat gitu saat kita mau daftar di Al-Qasimiyah itu niatnya untuk apa? Untuk belajar apa untuk apa yang lain gitu. Hanya untuk niat saya di situ mungkin. Kalau dari Anas. Nah, jadi memang perbaiki niat, jangan sampai saya semangat belajar di Al-Qasimiyah karena pengen main ke Dubai biar bisa ngelihat macan dalam Lamborghini gitu kan, atau biar bisa pengen foto-foto di Burj Khalifa padahal itu beda kota gitu. Nah itu kan niatnya sudah aneh tuh, tidak murni dalam menuntut ilmu taib. Itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman semua. Dan terakhir berikutnya kata-kata terakhir dari Kak Hasan, closing statement. Silakan Kak Hasan. Bismillah. Closing statement dari anak pribadi, mungkin anak ingin menyampaikan hal, yaitu adalah hidup kita teman-teman di sini adalah sejatinya adalah pilihan. Maka apa-apa yang kita lakukan hari ini merupakan hasil dari akumulasi pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu. Begitupun juga apa yang akan kita di masa depan itu adalah pilihan-pilihan yang kita buat di masa yang ini, sampai sekarang. Maka saat ini kembali lagi ke diri teman-teman saya ingin berjuang untuk menuntut ilmu, ingin belajar sungguh-sungguh untuk mencapai unik-unik yang teman inginkan atau tidak, itu kembali ke teman-teman semua. Begitu. Dan terakhir, jangan takut untuk dalam menuntut ilmu. Anda mengutip perkataan Imam Syafi'i, syair, safir tajid iwadun amman tufarikuhu, wansab fa inna ladhi wal aishi sunnah. Bermusafirlah, berkelana ya,
berkenalah, tapi tajid iwadun amman tutahriku, maka kamu akan menemukan pengganti dari apa-apa yang kau tinggalkan. Dan one stop dan bersusah payahlah karena fa inna ladzal aishi fil nasabi, karena nanti lezatnya itu akan terasa di dan Baik ya ini. Oke. Ya, barakallahu fikum. Sebanyak kepada kedua pembicara kita, Kak Hasan dan juga Kak Kital, atas inspirasinya, atas pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan sore ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan nanti dapat menjadi amalan jariah atas informasi dan ilmu yang disampaikan dari kakak-kakak semua kepada peserta pada webinar sore kali ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita tutup, mungkin bagi yang masih on dan ingin foto bersama, silakan buka kameranya, kita akan screenshot dulu ya untuk foto bersama. Silakan teman-teman yang ingin foto bersama, kita screenshot terlebih dahulu sebagai dokumentasi kenang-kenangan dalam acara sore kali ini. Ya, Masya Allah, ini banyak yang hadir ya dari berbagai macam daerah. Dan juga peserta sudah mulai berguguran karena memang sudah mendekati waktu buka puasa. Dan juga tadi sudah 50 lebih ya yang tadi konsisten ikut dari awal sampai akhir. Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Ya, barakallahu fikum teman-teman semua. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua atas acara Ramadan Fest berikutnya. Kita masih ada 2 agenda lagi. Yang pertama, besok jam 8 pagi ada tryout lughah dan idat lughawi Lipia yang digabung menjadi 100 soal. Dan pada sorenya kita ada perlombaan, pada siangnya ada pembahasan TO, jadi TO jam 8 sampai jam 1, dan pembahasan jam 1 sampai selesai, dan kemudian jam 4 sore ada perlombaan Kahoot. Apa itu perlombaan Kahoot? Pada perlombaan tersebut, teman-teman akan mengerjakan akumulasi soal-soal pilihan dari 6 tryout yang pernah teman-teman kerjakan. Nanti akan dipilih soal-soal random untuk diperlombakan, dan yang juara nanti akan tes. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.